Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas 8 mata kuliah Bahasa Indonesia akan mempresentasikan dan mengulas hasil dan pembahasan bab 2 artikel ilmiah dari kelompok 1 yang berjudul Analisis Kesehatan Mental pada Mahasiswa Baru ITS selama pembelajaran daring. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Afrilian Arif Pratama, NRP 50142111024 dari Departemen Teknik Lingkungan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azim Fersyaban dengan NRP 50112111008 dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitriani dari Departemen Biologi dengan NRP 50052111023. Saya Jauza Nabila Puspawijaya dengan NRP 50142111042 dari Departemen Teknik Lingkungan. Baik, indikator penilaian pertama yang akan kami ulas adalah pada bagian hasil temuan dan pembahasan. Pada artikel ilmiah ini, hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel, di mana hasil penelitian ini didapatkan dari survei yang dilakukan oleh kelompok 1. Lalu, hasil survei tersebut disajikan dalam bentuk tabel yang merupakan hasil jawaban dari pertanyaan yang sejumlah dengan 16, kurang lebih terdapat 20 pertanyaan. Dalam penyajiannya, kelompok 1 menggunakan tabel. Menurut kelompok kami, penyajian tabel ini terlalu terkesan kurang menarik dikarenakan hanya berbentuk tabel saja, tidak terdapat sebuah pernyataan atau penjelasan lebih lanjut dari hasil temuan tersebut. Nah, berdasarkan indikator penilaian setidaknya terdapat 3, yaitu jawaban terhadap pertanyaan penelitian, tampilan data, dan penjelasan. Jadi pada bagian hasil penelitian itu, jawaban terhadap pertanyaan penelitian itu sudah disajikan dengan bagus, yaitu melalui tabel yang telah jelas. Akan tetapi hanya dengan adanya tabel tersebut, menurut kami masih kurang begitu menyajikan topik yang dibahas secara komprehensif, sehingga hanya memuat data-data saja, tidak terdapat penjelasan yang lebih lanjut, dan tidak disajikan paragraf-paragraf yang menyajikan penjelasan atau informasi-informasi berdasarkan dasar teori atau sumber referensi yang kelompok 1 ambil. Jadi untuk bagian dari hasil temuan ini, kami dari kelompok 8 memberikan penilaian sebesar 82, yaitu termasuk penilaian yang sangat baik. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pembahasan. Jadi pada bagian pembahasan, kelompok 1 ini sudah merepresentasi terhadap penulisan yang tepat dengan pembahasannya merupakan diskusi menghasilkan data, dan juga pada bagian pembahasan ini diskusinya merujuk pada hubungan antar data yang disajikan dan dikaitkan dengan referensi untuk menekan hasil data. Namun pada beberapa bagian terdapat kekurangan, yaitu pada bagian argumentasi yang tidak memberikan sifat persuasif kepada pembaca sehingga terkesan monoton dalam penyajian pembahasannya, dan kurang menyajikan tentang penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Secara garis besar, pada bagian pembahasan sudah sangat baik, dan kelompok kami memberikan penilaian yaitu berupa nilai 84. Selanjutnya ialah mengenai ejaan yang ditulis oleh kelompok ini. Terdapat kesalahan ejaan yaitu sebanyak 5.
Yang pertama, kata frustasi yang seharusnya ditulis frustrasi, kemudian penulisan kata stres, kemudian mempengaruhi, penulisan yang benar ialah memengaruhi, dan penulisan kata Cina yang terakhir yaitu terus-menerus, yang seharusnya tidak memakai spasi. Jadi kelompok kami memberi nilai yaitu sangat baik 83. Selanjutnya, pada bagian kalimat yang digunakan tidak ada yang terputus di bagian tengah sehingga gagasan sudah tersampaikan dengan jelas. Namun terdapat kalimat yang ambigu dan tidak terdapat subjek sehingga tidak memenuhi syarat kalimat efektif. Contohnya yang terdapat pada paragraf 2 yang hanya menuliskan presentasenya saja tanpa membubuhkan kata mahasiswa sebagai subjek. Kelompok kami memberikan nilai sebesar 83 yang sangat baik. Yaitu bagian paragraf. Pada bagian paragraf dari artikel ilmiah ini masih terkesan berdasarkan perspektif tertentu, tetapi tidak memiliki suatu argumen atau opini dari penulis. Jadi paragraf yang dihasilkan ini merupakan paragraf-paragraf yang hanya didasarkan pada data-data yang didapatkan oleh kelompok satu tersebut. Jadi menurut kami harusnya paragraf tersebut dapat menjelaskan kembali pembahasan yang diambil oleh kelompok 1, yaitu mengenai analisis kesehatan mental mahasiswa ITS pada masa pembelajaran daring ini. Jadi menurut kami antara paragrafnya itu masih belum memiliki suatu tingkat koherensi atau tingkat kesatu paduan antara satu sama lain, karena masih terkesan terputus antara paragraf yang satu dengan yang lainnya karena masih berbasis pada petunjuk data. Jadi menurut kelompok kami bagian paragraf tersebut sudah sangat baik, akan tetapi masih terdapat kekurangan tertentu yang dapat diperbaiki lebih lanjut. Oleh karena itu kelompok kami memberikan penilaian sebesar 83 pada bagian paragraf. Selanjutnya ialah anti plagiasi. Pada artikel tersebut terdapat sumber rujukan pada setiap kutipan. Jadi jumlah sumber kutipan dalam teks sama dengan jumlah pustaka dalam daftar. Jadi untuk bagian anti plagiasi kelompok kami memberi nilai sebesar 85, jadi sangat baik. Baik, kami dari kelompok 8 selanjutnya akan melakukan penjumlahan nilai secara keseluruhan dari artikel ilmiah kelompok 1, yaitu analisis kesehatan mental mahasiswa ITS pada masa pembelajaran daring. Jadi pada bagian hasil atau temuan, kelompok kami memberikan nilai sebesar 82, lalu pada bagian pembahasan diberikan nilai 84, ejaan 83, kalimat 83, paragraf 83, anti plagiasi 85, sehingga apabila dijumlahkan akan menghasilkan total yaitu 500. Lalu nilai 500 tersebut dibagi dengan 6 dan dihasilkan nilai sebesar 83,33. Jadi artikel ilmiah pada bagian bab 2 kelompok 1 telah memiliki nilai indikator yang termasuk sangat baik dengan nilai 83,33. Jadi inilah ulasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.